Bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar saya baik, Bu. Kelihatannya wajahmu sedang murung. Tampaknya ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu sehingga kamu datang kemari. Iya, Bu, saya ingin berkonsultasi kepada Ibu. Ya, silahkan. Apa yang ingin kamu sampaikan sehingga nanti bisa kita bicarakan bersama. Tapi saya takut masalah saya diketahui banyak orang. Kamu tidak perlu khawatir. Di sini Ibu akan menjaga rahasia kamu. Sebab di dalam proses konseling memiliki teknik-teknik, kode etik, serta asas yang harus dijaga dan dikuasai oleh seorang konselor. Nah, salah satu asasnya itu adalah asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu takut masalah yang kamu alami itu terbongkar dan diketahui oleh orang lain. Ya, syukurlah kalau begitu, Bu. Saya berharap agar masalah yang saya hadapi dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang terbaik, Bu. Iya, mudah-mudahan bisa secepatnya teratasi. Kalau begitu, dapatkah kamu menceritakan kepada ibu? Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggumu. Begini, Bu. Saya terjebak dalam situasi yang sangat membingungkan, Bu. Mengapa bisa begitu? Bagaimana ya, Bu? Bisakah kamu menceritakannya lebih jelas? Iya, Bu. Begini, Bu. Saya lulus masuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tapi, Bu, Kenapa? Coba ceritakan lebih jelas lagi. Tidak apa-apa, ceritakan pelan-pelan. jadi gini, Bu. Orang tua saya menyuruh saya mengambil jurusan keguruan, sedangkan saya pengennya jurusan manajemen, Bu. Sebenarnya saya sudah bilang sama orang tua saya kalau saya tidak suka ambil jurusan keguruan, tapi orang tua saya tetap memaksa saya, Bu, sehingga saya pun menuruti keinginan orang tua saya karena saya tidak mau mengecewakan orang tua saya, Bu. Saya takut nantinya saya tidak mampu dalam proses perkuliahan, Bu. Saya bingung, Bu. Berada di posisi kamu saat ini pasti cukup sulit. Saya dapat memahami apa yang kamu rasakan. Bisakah kamu menjelaskan kenapa kamu berpikir bahwa kamu tidak mampu dalam proses perkuliahan nantinya? Iya, Bu. Jadi karena jurusan yang saya ambil tidak sesuai keinginan saya takut saya tidak akan serius dalam belajar di kelas serta tidak akan mampu mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh dosen nantinya. Saya juga jadi kurang pede atau tidak percaya diri atau tidak mampu berbicara di depan kelas, Bu. Bisakah kamu ceritakan kenapa kamu bisa jadi kurang pede saat berbicara di depan kelas? Sebenarnya saya takut karena mungkin di satu sisi kurangnya pengetahuan saya tentang keguruan. Lalu di sisi lain perasaan tertekan yang harus masuk ke jurusan itu, Bu. Sepertinya kamu bisa saja sangat menyukai jurusan keguruan ini jika kamu benar-benar menekuninya. Tetapi di sisi lain juga kamu pasti merasa kecewa. Sebenarnya saya bersikap seolah-olah saya tidak serius dalam belajar, supaya orang tua saya dapat mengubah keinginannya dan menyuruh saya pindah jurusan ke jurusan yang saya inginkan. Tapi saya juga takut orang tua saya kecewa kepada saya, Bu. Itu berarti kamu kesulitan dalam memilih jurusan yang kamu inginkan dengan jurusan yang orang tua kamu pilihkan. Iya, Bu. Bagus, berarti Fatma sudah bisa memahami masalah yang sedang dialami. Mungkin situasi ini tidak dapat saya ubah dan saya juga tidak mungkin menentang orang tua saya karena orang tua yang merawat saya dari kecil sampai sekarang. Saya juga tidak bisa terus-menerus serius dalam belajar. Saya harus menentukan pilihan karena saya sudah dewasa, Bu. Bagus. Ibu yakin kamu pasti bisa menentukan pilihan. Iya, Bu, saya paham. Kita sudah berbicara banyak. Apa yang bisa kamu simpulkan dari pertemuan kali ini? Jadi saya harus menentukan pilihan saya, Bu. Saya tidak boleh salah pilih karena
Semua ini untuk masa depan saya, Bu. Untuk itu saya lebih memilih orang tua. Saya harus berbakti kepada kedua orang tua, meski saya harus kecewa, Bu. Rupanya kamu sudah paham dengan apa yang kamu lakukan. Kamu pasti bisa. Itu pilihan yang bagus sekali dan kamu pasti bisa melakukannya. Alhamdulillah, saya merasa lega, Bu. Kebingungan saya mulai berkurang. Jangan sungkan jika kamu ada yang ingin bicarakan. Datang saja menemui ibu lagi. Baiklah kalau begitu saya pamit, Bu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum hati-hati ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.